This is the last session of the end time class. Ini adalah sesi terakhir dari seminar akhir zaman. And of course, it is insufficient Dan tentu saja ini tidak cukup and it is impossible to cover everything. dan sangat sulit untuk mempelajari segala sesuatunya, untuk mencakup segala sesuatu. And that is why we will divide into many classes later on. Dan itulah kenapa nantinya kita akan membagi lagi dalam beberapa sesi seminar yang akan datang. But the purpose of these classes Tapi tujuan dari seminar ini is to encourage you adalah untuk mendorong saudara that you read the Bible, dan supaya Anda mempelajari firman Tuhan, you study the Bible, engkau mempelajari firman Tuhan, and you draw near to God. dan engkau datang mendekat kepada Tuhan. Because as the time is drawing near, Karena waktunya sudah semakin dekat, you find greater difficulty. dan engkau akan menemukan banyak sekali You kesulitan. face many challenges. Engkau akan menghadapi banyak tantangan. You know, this is the time there is a great warfare. Dan ini adalah waktu-waktu di mana ada peperangan rohani yang sangat besar. And you find it is hard to, to follow God. Dan kau akan melihat betapa semakin sulitnya bagi kita untuk mengikut Tuhan. And sometimes you're overwhelmed by the things of this world. Kadang-kadang kita begitu sibuk atau begitu terfokus kepada hal-hal dunia ini. And you just have the works take a lot out of you. Jadi dunia itu sangat menguasai atau menyedot akan diri kita. And you need to make decisions. Anda harus membuat keputusan. You need to make decisions to follow God. Engkau harus membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. You need to follow, what your heart is telling you. Engkau harus mengikuti apa kata hatimu. That you want to commit to God. Dan bahwa jika Anda mau komit kepada Tuhan. Because if you don't do it, Karena jika Anda tidak melakukannya, it is very difficult. ini akan jadi sangat sulit. And you have to make a point in your heart Jadi Anda harus membuat sebuah keputusan di dalam hati saudara. that this world is not important. Bahwa dunia dan isinya itu tidak penting. God is more important. Dan Tuhan itu jauh lebih penting. Then you are able to face challenges. Lalu and overcome. baru Anda bisa menghadapi tantangan di dunia ini. Today, Hari ini we're going to look into the Antichrist. kita akan melihat atau mempelajari tentang antikris. Because there's so much about, God is talking about the Antichrist in the Bible. Karena banyak sekali dalam Alkitab Tuhan berbicara mengenai antikris. And we need to know. Dan kita harus tahu. Because this person will persecute the church. Karena pribadi ini, antikris ini akan menganiaya gereja. Will persecute the saints of God. Akan menganiaya orang-orang kudusnya Tuhan. And the sad part is that a lot of people may not know him. Dan pada saat yang paling menyedihkan adalah banyak orang yang tidak mengenali akan si antikris ini. I want you to know, Saya ingin supaya Anda tahu, throughout history, sepanjang sejarah, there were many similar figures of Antichrist. ada banyak figur antikris. Hitler is one of them. Hitler adalah salah satunya. And many other people, in the history, they resemble Antichrist. Dan banyak sekali orang-orang di dalam sejarah yang merupakan gambaran dari antikris. And they were ruthless. Dan mereka sangat-sangat kejam. They always kill the people of God. Mereka selalu membunuh umat Tuhan. You see, under Hitler, Di bawah Hitler, 6 million Jews were perished. 6 juta orang Yahudi dibunuh Without any reason. tanpa alasan. It's because the Satan hates them. Karena setan sangat membencinya. Enemy of God hates us. Musuh Tuhan sangat membenci kita. They don't like us, Mereka tidak menyukai kita. But I want you to know, Dan saya ingin Anda tahu, and if you read the history, you will be shocked. dan kalau Anda mempelajari sejarah, Anda akan sangat terkejut. During Hitler's reign, Selama pemerintahnya Hitler, in the beginning, mulai dari awalnya, do you know that many pastors supported him? tahukah Anda ada banyak sekali pendeta yang justru mendukung dia In Germany, di Jerman. they could not see this guy was evil. Mereka tidak dapat melihat bahwa orang ini sungguh jahat. The church were carried away by his charisma. Dan gereja jadi sangat terpengaruh oleh karismanya. But the church has lost the discernment. Dan gereja mulai kehilangan kemampuannya untuk melihat atau menilai.
menilai Hitler. Only one person that was quite sharp. Hanya ada satu orang yang cukup tajam, His name is Bonhoeffer. namanya Bonhoeffer. And he knew from the beginning Dan dia sudah tahu dari awal that this man was wicked. bahwa orang ini sangat jahat. So he did all he could Dan dia melakukan segala to sesuatu oppose Hitler. untuk melawan Hitler. You know, this is the case. Dan ini adalah kasus. And when the Antichrist appeared, Dan pada saat nanti antikris muncul, I think many Christians were being deceived dan saya rasa banyak orang Kristen yang akan tertipu. because he will promise a lot of things. Karena dia akan memberikan banyak sekali janji. You promise the things of this world. Dia akan menjanjikan hal-hal dari dunia ini. Dan itulah kenapa jika Anda sangat cintai dunia, You will not be able to discern. Anda tidak akan mampu untuk menilai. You will not know. Anda tidak akan tahu. And you think that he is good. Dan Anda akan berpikir bahwa dia orang yang baik. You know, the Antichrist Anda tahu bahwa antikris always was mentioned in the Bible as the little horn. dikatakan di dalam Alkitab, antikris ini disebut sebagai tanduk yang kecil. The little horn Tanduk yang kecil ini is a person. adalah seorang pribadi, Is a person. We mentioned that last week. adalah seseorang atau seorang pribadi yang sudah kita sebutkan minggu lalu. He actually the incarnate of Satan. Dia sebenarnya adalah inkarnasi dari setan. And when you see him, you see Satan. Kalau Anda melihat dia, Anda melihat setan. Just like Jesus said, when you see me, you see God. Seperti halnya Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. You see that? The similarity. Anda lihat itu adalah satu Because kemiripan. Satan always imitate God. Karena setan selalu meniru Tuhan. You know, there was a man of God. Ada satu hamba Tuhan, He was brought by God to see Satan in hell. ia dibawa oleh Tuhan untuk melihat setan di neraka. And he was shocked Dan ia sangat kaget because he has seen heaven karena ia sudah melihat surga and he saw the throne of God. dan ia melihat tahta Allah. So when he saw Satan's throne, Jadi pada saat dia melihat tahta setan, it was so similar. itu sangat mirip sekali. It was similar to God's throne Sangat mirip dengan tahta Allah. because he wanted to be God Karena so much. Dia begitu kepingin untuk menjadi sama seperti Tuhan. He wanted to be worshipped. Dia ingin sekali disembah. So he made his throne like God's throne. Jadi ia membuat tahtanya mirip seperti tahta Allah. And of course, you know, instead of holy angels that ministering to him, Dan tentu saja bukannya malaikat yang kudus yang melayani dia, it was all the demons, you know, come and worship him. tapi semua itu adalah setan dan iblis yang datang menyembah dia. And today, Dan hari ini we're going to look into the difference between the Antichrist at first and the spirit of Antichrist. kita akan melihat hari ini perbedaan antara antikris dan roh antikris. You know, Antichrist is a person will appear in the last day. Anda tahu bahwa antikris adalah seseorang yang akan muncul di akhir zaman, di hari-hari terakhir. But the spirit of Antichrist has been working since the apostles' time. Tetapi roh antikris sudah mulai bekerja mulai sejak zamannya para rasul. You know, this spirit of Antichrist was not mentioned in the Old Testament Jadi roh antikris ini tidak disebutkan di dalam perjanjian lama. because Satan used other names for the same spirit. Karena setan menggunakan nama yang lain untuk roh yang sama. But they work the same thing. Tapi mereka mengerjakan hal yang sama. They destroy God's people. Mereka menghancurkan umat They cause Tuhan. people to be in bondage. Mereka menyebabkan orang-orang untuk terbelenggu. They cause people not to love God. Mereka menyebabkan, roh-roh ini menyebabkan orang-orang tidak mengasihi Tuhan. And that is why we have to know Itulah kenapa kita the harus tahu spirit of Antichrist has been working since the apostles' time. bahwa roh antikris sudah mulai bekerja mulai sejak zamannya para rasul. Do you know what he's doing? Anda tahu apa yang dia lakukan? Just like the Holy Spirit. Persis seperti Roh Kudus. Holy Spirit Roh is Kudus. preparing God's people for Jesus. Roh Kudus mempersiapkan umat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. The Antichrist spirit Roh antikris is preparing the people also juga mempersiapkan manusia for the Antichrist. untuk kedatangan antikris. You have to know they work something. Anda harus tahu bahwa mereka mengerjakan They sesuatu sow wickedness. dan mereka menabur kejahatan. They sow bad seeds. Mereka menaburkan
benih yang jahat, benih yang Just like buruk. the parables of the tares and the wheat. Persis seperti perumpamaan ilalang dan gandum. You know, the enemy sows the bad seeds. Dan dalam perumpamaan itu musuh menaburkan benih yang jahat, yang And God says, buruk. don't disturb them. Remember? He said, don't disturb them. Let them grow. Dan dikatakan dalam perumpamaan itu, jangan dicabut, biarkan saja kedua benih ini tumbuh. Only until the end of the age, Sampai nanti di akhir zaman, then there will be separation. nanti akan ada pemisahan. And the bad one, Dan yang buruk yang bisa dilihat. you see, the bad seeds Benih yang jahat itu, is that at the end of age, benih yang jahat itu pada saat akhir zaman, when the wickedness of man abound. ketika kejahatan manusia menjadi semakin banyak. I want you to know this very important. Anda harus tahu ini sangat penting. The Antichrist cannot appear Antikris tidak dapat muncul if the world is still in good, spiritually good. jika dunia ini secara roh, di dalam roh itu sangat baik, dalam kondisi yang baik. He only appears according to the Bible Menurut Alkitab, dia dapat muncul because the world has become extremely wicked. dia bisa muncul karena dunia atau bumi ini semakin hari menjadi semakin jahat, lebih ekstrim lagi kejahatannya. That you have to know. Itu hal yang Anda harus That tahu. is why you see a lot of killings and murder, Itulah kenapa akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali pembunuhan, worship of Satan, penyembahan kepada setan, adultery and fornication, perjinahan, and even in the church. dan bahkan di dalam gereja. Because this spirit of wickedness will work Karena roh yang jahat itu mulai bekerja to path the way, untuk membuka to jalan, prepare the way untuk mempersiapkan jalan for Antichrist to appear. bagi antikris untuk datang. We as the church Kita sebagai gereja must be holy harus to kudus prepare the coming of the Lord. untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Do you see the similarities? Anda melihat persamaannya? So the Antichrist spirit, Jadi roh antikris, there are few things I want to share with you, ada beberapa hal yang mau saya berikan pada is sini. exactly opposite Adalah roh yang benar-benar lawannya, ya, opositnya. to the Holy Spirit. Berseberangan dengan Roh Kudus. Deception instead of truth. Tipu muslihat dan bukan kebenaran. You see, Holy Spirit will bring us into all truth, right? Dan Anda tahu bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh But kebenaran. Antichrist, deception. Tapi antikris memimpin kita dalam segala tipu muslihat. Oppression Tekanan. instead of comfort. Tekanan dan bukan penghiburan. You see, Holy Spirit give us comfort, Dan Anda tahu bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita penghiburan, but Antichrist spirit tetapi roh antikris will oppress you, akan menekan kita, oppress your mental, menekan Anda secara mental, oppress your life. menekan kehidupanmu. Number 3, Yang ketiga, lead the people to Satan memimpin manusia kepada setan, instead to God. bukannya kepada Tuhan. Holy Spirit will always lead us to Jesus. Roh Kudus akan selalu memimpin kita kepada But Tuhan Yesus. Antichrist spirit always lead to demonic forces. Tetapi roh antikris akan memimpin kita kepada roh jahat. And Dan he will manifest the gifts of the spirit, but is the wicked spirit. I mean the gifts. Anda akan memiliki karunia roh, tetapi karunia roh itu tentu saja roh-roh jahat, ya. You know, like when Holy Spirit, 9 gifts of the Holy Spirit. Anda remember tahu 9 ada gifts? 9 karunia roh, You know, word of knowledge, kata-kata pengetahuan, prophecy, nubuatan, healing. penyembuhan. And the Antichrist spirit will bring something similar to that. Dan roh antikris akan mengadakan hal-hal yang sama. You know, fortune telling Contohnya seperti ramalan, instead of word of knowledge. bukannya kata-kata pengetahuan, tapi ramalan. Some miracle that healing, they come from the yoga. Yoga dan juga ada kesembuhan yang seperti yoga give mujizat. you certain peace, Nah, Anda tahu bahwa yoga memberikan ada semacam kedamaian, but then it's not the true peace. tapi itu bukan damai yang sesungguhnya. I want you to know that yoga Saya ingin Anda tahu bahwa is a yoga form of worship
adalah bentuk penyembahan. worship of the Hindu god. Penyembahan terhadap ilah Hindu. So a lot of Christians practice yoga Banyak sekali orang Kristen yang melakukan yoga because they don't understand. karena mereka tidak mengerti. This is deception. Ini adalah tipu muslihat. And the moment you follow the position, Dan pada saat Anda mengikuti atau mengambil posisi itu, the spirit of the serpent roh dari ular will come into the person. akan datang dan masuk ke orang itu. So any form of yoga Jadi segala bentuk atau jenis yoga is against God. adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan atau berseberangan dengan Tuhan. And then Dan the juga Antichrist spirit dan roh antikris will manifest violence. akan memberikan sebuah kejahatan, kekerasan, Instead of gentleness. bukan yang kelemah lembutan. The Holy Spirit is gentle, Jadi Roh Kudus itu lemah lembut, but not the evil spirit. tapi bukan roh jahat. And then the Antichrist spirit always lead people to death Dan juga roh antikris selalu memimpin orang kepada kematian, instead of life, bukannya kehidupan. and sadness Dan juga kesedihan, instead of joy, bukannya sukacita. fear Takut, instead of faith, bukannya iman. treachery, treachery, Pengkhianatan, dia memimpin kita kepada pengkhianatan dan bukan kesetiaan. That's the work of the Itu evil adalah spirit. pekerjaan roh jahat. Let us look at Daniel chapter 8. Mari kita lihat We're Daniel gonna pasal look into 8. the Antichrist Kita akan mempelajari tentang antikris. because he will appear in the last days after, Nah, dia akan muncul pada hari-hari terakhir, just before the church being raptured. beberapa saat sebelum gereja Tuhan diangkat. That one we have covered in the first session. Itu sudah kita bicarakan di sesi yang pertama. But we're gonna look into what will he do. Tapi kita akan lihat apa yang akan dia lakukan. Look at chapter 8. Mari kita lihat pasal 8, 8 verse 23. ayat 23. He said, and in the latter time of the kingdom, Dan pada akhir kerajaan mereka, when the transgressors have reached the fullness. I want you to take note of that. apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, saya ingin Anda garis bawahi itu. Yeah. You see that? What I said just now? Anda lihat tadi yang barusan saya He katakan, said when badness, when bad things reach to the fullness. katakan bahwa kejahatan itu sampai semakin penuh. In other words, Dengan kata lain, the Antichrist cannot appear antikris tidak dapat muncul unless wickedness abound in this world. kecuali jika kejahatan itu semakin bertambah-tambah di dunia ini. And that create the environment for the Antichrist to appear. Dan itu akan memunculkan sebuah lingkungan yang menciptakan sebuah kondisi yang membuat antikris dapat masuk dan muncul. That's why the Bible is very clear. Dan Alkitab sangat jelas. In Genesis, Dalam kitab Kejadian, the Bible did say to Abraham, Firman berkata mengenai Abraham, he said, your descendants will not come to the promised land dikatakan bahwa keturunanmu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian because the transgression of the people has not reached its fullness. karena kejahatan dari orang-orang itu belum mencapai puncaknya atau kepenuhannya. So God will send his people to judge because the people have done wickedness. Jadi Tuhan akan mengirimkan umatnya Israel itu untuk menghakimi kejahatan orang-orang yang tinggal di situ. Because has not reached its fullness. Karena pada saat itu kejahatan mereka belum mencapai kepenuhannya. And so we look at here, Jadi kita lihat di sini. he said, then a king shall arise. Maka akan muncul seorang raja. Who is that king? Siapa raja That is ini? the Antichrist. Itu adalah antikris. Whatever he said, having fierce features who understand sinister schemes. Yang berkata dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Oh, this one not very good. He said, who understand minister schemes. In other words, he understand dark art. Dengan kata lain, antikris ini sangat mengetahui sekali segala hal mengenai kegelapan, kejahatan. Occultism. Okultisme, Santet. oh ya santet seperti santet. All those bad things. Dan semua hal-hal yang And he jahat. understand this. Dia sangat person understand all this dark art. Jadi orang ini sangat mengerti akan segala hal mengenai ilmu hitam. There is number one. You see, Itu there is yang number one pertama. character. You got to Itu know that. He karakter yang understands pertama. sinister scheme.
He understand how to tap into demonic forces. Yang mengerti bagaimana caranya masuk ke dalam gerakan roh jahat, alam roh jahat. Because Karena he was chosen by Satan. ia telah dipilih oleh setan sendiri. And this guy knows Satan. Dan orang ini, antikris ini sangat mengenal setan. Extremely wicked. Sangat-sangat jahat. He say his power shall be mighty. Dikatakan kekuatannya akan menjadi hebat. You know what power? Anda tahu kekuatan He apa? can demonstrate the power of Satan. That Dia means he can dapat do miracles. Ia dapat mendemonstrasikan kekuatan setan dalam hal ini. Dia dapat melakukan mujizat. He's smart, Ia sangat cerdas. very cunning. Dia sangat licik. Then what he says? Dan apa yang dikatakan? But not by his own power. Do you see that? Tapi tidak sekuat yang terdahulu. No, no. Oh, no. That means it's not accurately translated. That means his power is not by himself. He got his power from Satan. Dengan kata lain, ia tidak mendapatkan kekuatan ini bukan dari dirinya. Kekuatan itu dia peroleh dari setan sendiri. See, the Indonesian one is not Dari very bahasa accurate. Indonesia tidak terlalu tepat. And then what he say? He say he shall destroy fearfully Dikatakan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. and shall prosper and thrive. Dan Oh apa my yang goodness. dilakukannya akan berhasil. He shall destroy the mighty and also the holy people. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya juga umat orang kudus. You see what the Bible says? Dikatakan di Alkitab, With all the wickedness he did, dengan semua kejahatan yang or he dilakukannya, will do, atau yang akan ia lakukan, he will still prosper. ia akan berhasil. People will still support him. Banyak orang yang akan mendukung dia. He will still very rich. Dia juga sangat kaya. He will still influence many people Ia dapat mempengaruhi banyak orang. because Satan is behind him. Karena setan ada di belakangnya. Jadi dengarkan saudara. So prosperity doesn't mean that you has all from God. Nah, itu kesuksesan bukan berarti Anda memperolehnya itu dari Tuhan. Some people do wicked things. Banyak orang yang melakukan kejahatan. They still prosper. Mereka tetap berhasil. You see, because they have this spirit. Dikatakan ini karena mereka memiliki roh yang seperti ini. So how do you define prosperity? Jadi bagaimana Anda menilai tentang kemakmuran atau Is it just kesuksesan? based on the money? Atau kesuksesan itu hanya berdasarkan uang saja? I want you to take note verse 25. Tolong catat baik-baik ayat 25. You see, through his cunning, he Dan- shall cause deceit to prosper under his rule. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Deceit to prosper. Tipu muslihatnya itu akan berhasil. That means, people will not see him, as a thief. Jadi orang-orang tidak akan melihat dia sebagai seorang penipu. Instead, he make deception to prosper. Justru ia membuat tipu muslihat itu menjadi semakin berhasil. Anybody who cheat people right now can be blessed. Not Ada di many, sini right? yang menipu orang terus Anda diberkati, But they are some. tapi ada orang yang seperti itu. They deceive yet they still prosper. Mereka menipu tapi mereka tetap berhasil dalam. They become very rich. Mereka jadi sangat kaya. And the Antichrist time, Dan pada masa antikris, this one will be even worse. dan kondisinya akan menjadi semakin buruk, lebih buruk. In other words, Dengan kata lain, injustice abound. ketidakadilan akan semakin banyak. Unrighteousness rule the world. Ketidakbenaran atau kejahatan mulai memerintah di atas muka bumi. And he shall exalt himself in his heart, he shall destroy many in their prosperity. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang yang akan dibinasakannya. He shall even rise against the prince of princes, but he shall be broken without human hands. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Do you see that? In other words, that he will usher or he will lead the people to come against Jesus. Dia akan memimpin banyak orang untuk menentang Yesus. That will be in the book of Revelation Itu akan ada nanti di dalam kitab Wahyu in chapter 20, di pasal 20. 20 or 21. Pasal 20 atau 21. So this is his work in the last days. Jadi ini adalah pekerjaannya di hari-hari terakhir. This is the Antichrist. Ini adalah So we antikris. have to know this. Jadi kita harus tahu hal ini. And then look at Daniel chapter 11. Sekarang mari kita lihat Daniel pasal 11. These are all about the Antichrist. Ini semua mengenai antikris. 36
Ayat 36. You see, this is about Antichrist. He said, then the king Ini mengenai antikris, raja itu shall do according to his own will. akan berbuat sekehendak hati. He shall exalt and magnify himself above every god. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Shall Allah. speak blasphemies against the God of gods. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. And shall prosper till the wrath has been accomplished, for what has been determined shall be done. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. In other words, he will do whatever he wants to do. Dengan kata lain, dia akan melakukan apapun yang ingin dia kerjakan. No law can restrain him. Tidak ada hukum yang sanggup menahan dia. He is the law. Dia adalah hukum itu sendiri. He is the king. Dia adalah raja itu. You see that? Anda lihat hal itu. And what happened? Dan apa yang terjadi? This is very interesting. Ini sangat menarik. Verse 37. Ayat 37. He said he shall regard neither the God of his fathers nor desire of women. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. That, in other words, Dengan kata lain, some theologian or some people, this Bible scholar, ada menurut beberapa ahli kitab, they say this must be, a Jew. Ini bisa jadi He adalah must be a Jew dia punya latar belakang Yahudi, because he say he doesn't regard his God and the God of his father. karena dikatakan ia tidak mengindahkan Allah atau Tuhan dari nenek moyangnya. Or he can be any other religion Atau ia bisa dikatakan berasal dari agama tertentu atau where manapun. he no longer worship the God of his father. Yang dikatakan bahwa ia di mana ia nantinya tidak akan lagi menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya. That means he worship a different God. Itu berarti ia menyembah Tuhan yang lain. And you know what? There's one interesting. He say he doesn't like women. Dan satu lagi yang dikatakan ia tidak suka perempuan. So some people say that he might be homo. Dikatakan juga bisa jadi dia homo. I do not know. Saya tidak tahu. But that means he doesn't have desire for women. Itu dikatakan, tapi yang jelas dikatakan ia tidak menginginkan atau tidak menyukai wanita. Itu adalah So antikris. what we are looking at here, Jadi apa yang kita lihat di sini, we look at this character. kita melihat karakternya. So he cannot be a married man. Yang jelas dia bukan pria yang beristri. He doesn't really worship the normal, religion God. No. Dia tidak menyembah Tuhan yang agama-agama yang ada di kita pada saat He ini. worship a different God. Ia menyembah Tuhan yang berbeda. And then he shall exalt himself And- above them all. Verse 37b. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. And in their place he shall honor a God of fortress and a God which his fathers did not know. And he shall honor with gold and silver, with precious stones and pleasant things. Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. See, he will give all the wealth, the good things for this God. Dan dia akan membawa harta kekayaannya, hal-hal yang baik dia akan persembahkan kepada Tuhannya, Allahnya. Then he shall act against the strongest fortress with a foreign God, we shall acknowledge and advance his glory, and he shall cause them to rule over many and divide the land for gain. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. This is the Antichrist. Ini adalah antikris. This is the Antichrist will persecute the people in the last days. Dan ini adalah antikris yang akan menganiaya umat Tuhan di hari-hari terakhir. So we have seen there's so many characteristics. Kita sudah melihat ada berbagai karakteristik. If you remember last week we talked about two legs. Kalau Anda ingat minggu lalu kita berbicara tentang kedua bagian di bagian kaki. And remember I told you that Rome has divided into Western and Eastern Rome.
Saya katakan bahwa Romawi, kerajaan Romawi dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. And a lot of us we know that one part of the Rome was just disintegrated. Dan satu bagian dari kerajaan Romawi ini lalu terpecah. Dan ada satu kerajaan yang tidak disebutkan, tidak cukup banyak disebutkan di dalam sejarah. That is the eastern Rome, the eastern side of the Rome, where it was conquered by Ottoman Empire. Yaitu bagian timur dari Romawi yang kemudian diduduki atau diambil alih oleh kerajaan Ottoman. You see, the Roman Empire divided into two. Kerajaan Romawi dibagi menjadi dua. And one of the capital was shifted to the Turkey. Salah satu ibu kotanya lalu dipindahkan ke Turki, Constantinople. Konstantinopel. And Constantinople was actually invaded by Ottoman Empire. Dan Konstantinopel akhirnya diduduki atau direbut oleh kerajaan Ottoman. And it was just only 100 years ago. Dan hanya baru 100 tahun yang lalu, Ottoman Empire was defeated. Kerajaan Ottoman ini kemudian dikalahkan 100 tahun yang lalu. Very few people in the church Sangat sedikit sekali orang di dalam gereja would think that the Ottoman Empire will become the last piece, the extended revised empire. Gereja tidak mampu melihat bahwa kerajaan Ottoman ini merupakan kerajaan yang muncul di akhir zaman, kerajaan kecil yang muncul. A lot of us, we concentrate on the Europe as the revised empire. Banyak dari kita yang memfokuskan kepada Eropa dan menganggapnya sebagai kerajaan nanti yang akan dibangkitkan. But what I personally believe, this is very personal belief. Ini apa yang saya secara pribadi yakini, ini sifatnya sangat pribadi. Because there are two legs. Karena ada dua kaki. That means there are two sources of power. Itu berarti ada dua sumber kekuatan. Will rise up and make the last kingdom. Yang akan muncul dan akan membentuk kerajaan yang terakhir. You see, there are two important people in this kingdom. Jadi Anda tahu ada dua orang yang sangat penting di dalam kerajaan ini. Antikris and the false prophets. Dan nabi palsu. The false prophets nabi palsu will come from the Europe. Akan datang dari Eropa. So one is political power. Yang satu memiliki kekuatan politik. One is religious power. Satunya lagi adalah kekuatan agamawi. Because this beast, the fourth beast. Karena dari kedua ini, binatang yang keempat. I mentioned last week. Yang sudah saya sebutkan minggu lalu. The beast is not normal. You see all the other beasts of the other kingdom. Nah, Anda lihat bahwa tiga binatang dari yang Medo Persia, and Yunani dan Yunani. Still, animals. Dan mereka semua mengambil rupa binatang. But you look at the fourth beast. Kalau Anda lihat binatang yang keempat, has 10 horns. Memiliki 10 tanduk. Which animal right now has 10 horns? Binatang apa yang pada saat ini memiliki tanduk 10? You don't see that. Kita tidak melihatnya. This is definitely, that's why Daniel said the fourth beast is different. Dan dikatakan dalam kitab Daniel, binatang yang keempat terlihat sangat berbeda. Berbeda dari binatang yang lain. Because yang tiga. This animal, karena binatang ini, which I believe, yang saya yakini, is not natural. Tidak natural, tidak wajar. It has that demonic forces. Dia memiliki kekuatan setan, kekuatan iblis, kekuatan jahat. It will appear with demonic power. Dia akan muncul dengan kekuatan atau kekuatan roh jahat. And this will subdue the people. Dan ini akan menekan manusia dan memaksa orang untuk menyembah Tuhannya. Roh yang ada di sana bekerja sangat berbeda dengan roh yang ada di sini. These are the vehicles. Ini adalah roh yang menjadi kendaraan Antichrist will use yang akan dipergunakan oleh Antikris to set up his own kingdom. Untuk mendirikan kerajaannya. Many of them were being deceived also. Dan banyak dari mereka juga akan tertipu. You see, we don't look at the people. Jadi kita jangan melihat orangnya. We are looking at this spirit is very bad. Kalau kita melihat rohnya itu sangat-sangat jahat. During the Hitler, Anda lihat Hitler, is the same Satan. Adalah setan yang sama. Use Hitler.
menggunakan Hitler, use the German people menggunakan orang-orang Jerman to persecute the Europeans. untuk menganiaya orang-orang Eropa. It's not the person, it's just that the spirit behind. Jadi ini bukan orangnya, tetapi roh yang bekerja di dalamnya atau di belakangnya. Now we look into the chapter 13, book of Revelation. Sekarang kita masuk ke Wahyu pasal 13. Before chapter 13, Sebelum pasal 13, we see something very interesting. kita melihat ada sesuatu hal In yang chapter menarik. 12, Di pasal 12, there was a warfare in heaven. ada sebuah peperangan di surga. And the angel of God Dan malaikat Tuhan, cast the Satan out from the heaven and into the earth. malaikat Tuhan melemparkan setan ke bumi. Satan used to be in heaven. Karena setan tadinya tinggal di surga. Even during Job's time, Job's time, Bahkan pada masanya Ayub, Satan could still access to the throne room of God. setan tetap dapat akses At untuk that masuk time. ke tahta Allah pada saat itu. That's why he was called one of the sons of God. Jadi makanya dia mendapat sebutan menjadi salah satu dari anak-anak Allah. And when Jesus came, Dan ketika Yesus he datang, said, "I saw Satan fall from heaven." Yesus berkata, saya melihat setan jatuh Now, dari Satan langit. will be judged progressively. Setan akan dihakimi secara progresif. Satan was not just once; he just judged progressively. Ia tidak dihukum satu kali, tapi ia dihukum Progresif. secara progresif. So when Jesus came, Jadi pada saat Yesus datang, he said, "I saw Satan fall down from heaven like lightning." saya melihat setan jatuh seperti halilintar dari langit. And Satan stayed in the atmosphere realm, just Dan like heaven. setan pada sejak saat itu tinggal di udara. And that's why, Apostle Paul says in Ephesians 6, Itu dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Efesus wicked spirit in the heavenly places. mengenai roh-roh jahat yang penguasa di udara. They build up their throne room there, their fortresses there. Mereka membangun benteng-bentengnya di udara. And that's why when we pray, Jadi pada saat kita berdoa, a lot of times, sometimes they don't break through. kadang-kadang ketika kita berdoa, banyak kali kita tidak dapat menerobos. Because when your life is not righteous, Karena pada saat hidup kita tidak benar, when you pray, ketika engkau berdoa, nothing, it would just like a vapor. dan itu nggak bisa lewat, itu tuh seperti asap And then it reach Uap. there and then just come down. naik ke atas, There terus won't turun be lagi. impact. Tidak ada dampaknya. But when you live your life right before God, Dan ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, and then when you pray, dan ketika Anda berdoa, there will be power. akan ada satu kuasa. And that power like a lightning. Dan kuasa itu seperti petir atau And seperti it will halilintar. break through that thing. Dan that- itu that- akan that menerobos fortress. benteng-benteng itu. And it will punch holes. Dan itu akan menghancurkan dan This- membuka this- sebuah lubang. These are the prayer of the saints. Dan ini adalah doa-doa orang Who pray kudus night and day. yang berdoa Who siang dan live malam, for God. yang hidup bagi Tuhan. And they punch the hole. Dan itu menyebabkan ada satu lubang di benteng. That hole is very powerful. Dan lubang itu menjadi sangat luar biasa. Because that hole will bring the angels down. Karena lubang itu membuat malaikat dapat turun. And the angels will come down and bless you. Dan malaikat itu akan turun dan mulai memberkati saudara. That is why you need to pray. Itulah kenapa Anda harus If you berdoa. want to see God's blessing upon your life, Jika engkau ingin melihat berkat Tuhan if dalam you want to hidupmu, see your ministry breakthrough, jika engkau ingin melihat pelayananmu You mengalami need to terobosan, Anda harus and berdoa. before you pray, Dan sebelum Anda berdoa, you need to live your life right. Anda harus hidup dengan benar. You need to, you cannot have unconfessed sins. Anda tidak bisa menyimpan dosa. You cannot have hidden sins. in Anda your tidak bisa menyembunyikan life. dosa. Because all those things Karena hal-hal itu will weaken your prayer. akan membuat doamu menjadi lemah. Your prayer will be weakened. Doa-doamu menjadi lemah. And there will be no strength to break through. Dan tidak punya kekuatan untuk menerobos ke And atas. so when Satan was cast out from heaven, Jadi pada saat setan dilemparkan dari his surga, dominion is over the world. kekuasaannya adalah di seluruh He bumi. still influenced the world. Ia dapat mempengaruhi seluruh And he dunia. assigned territorial spirit. Dan ia memberikan tugas kepada roh-roh teritorial. And each territorial spirit will take care of one region. Dan roh teritorial akan menguasai itu memerintah di satu area.
Like for example, Medit got one territorial spirit. Jadi contoh Medit memiliki satu roh This teritori. area got one territorial spirit. Dan roh di tempat ini ada satu roh teritori yang berkuasa. And for the church to come, Dan untuk gereja untuk and masuk we want to see the breakthrough, dan kita ingin melihat that's why we terobosan, need to pray. itulah kenapa kita harus berdoa. Pray and break the territorial spirit. Berdoa dan menghancurkan roh-roh teritori. And when that is broken, Dan ketika itu runtuh, then expect great miracles to take place. Anda dapat melihat mujizat Tuhan terjadi. And blessings will come to the people. Dan berkat Tuhan akan datang pada umatnya. But in chapter 12, Tapi di pasal 12, this is probably another level of God's judgment. nah mungkin ini adalah sebuah level penghakiman And you Tuhan know yang what berikutnya. happened? Anda tahu apa yang terjadi? Satan is no longer in the air. Setan tidak lagi berada di udara, He was kicked out, ia ditendang, and now he is on the earth. dan dia ada di bumi. And that's when, Itulah Which I waktunya di mana saya that's yakini. when the Antichrist Itulah saatnya di mana Antikris fully manifests his power. secara penuh memanifestasikan That's why kuasanya. in chapter 13, Itulah kenapa di pasal he 13. said, "Then I stood on the sand of the sea, Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. and I saw a beast rising up out of the sea, Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, having 7 heads and 10 horns." Remember that? bertanduk 10 dan berkepala 7 7. heads and 10 horns. 7 kepala dan 10 tanduk. You see the 7 heads and 10 horns. Anda lihat Remember ada we talked 10 about the 7 heads 7 before last kepala week? dan 10 You remember the 7 tanduk. heads? Anda masih ingat 7 5 have kepala, fallen. 5 sudah jatuh, 6 is during Roman time, is during yang the keenam Apostles' time. selama kerajaan Romawi, The 7 will come out. yang ketujuh akan segera 7 muncul, will be the 10 kingdoms. yang ketujuh berupa 10 kerajaan, Only 1 hour. hanya 1 jam, And then the 8 kingdom will come, lalu kerajaan ke-8 Out akan of the muncul, 7, keluar dari yang kerajaan yang ketujuh ini, which is the Antichrist kingdom. yang merupakan kerajaan Antikris, This is the Antichrist kingdom. dan ini adalah kerajaan Finally Antikris, manifest. yang akhirnya menyatakan dirinya. And what happened? Apa yang terjadi? He said the beast, look at it, having 7 heads and 10 horns, Di atas and tanduk-tanduknya, on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and his great authority. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Do you see the similarity? Anda dapat melihat persamaannya. He said he was like a leopard, Dikatakan bahwa ia seperti macan tutul, and yet his feet were like a bear, dan kakinya seperti kaki beruang, and his mouth like a mouth of a lion. dan mulutnya seperti mulut singa. That means this beast, the last beast, Itu artinya binatang ini, binatang is yang also terakhir, from these 3 kingdoms, right? Before juga that. berasal atau merupakan dari kerajaan, ketiga kerajaan ini. Babylonian, Babilonia, Babel, Medo-Persia, Media Persia, and Greek Empire. dan kerajaan Yunani. There's a similarity there. There's some Ada- characteristic. Ada persamaan di situ, ada karakteristik yang And what sama. did he say? He Dan had apa yang 10 horns. dikatakan? Ia memiliki 10 It tanduk. was the 8th kingdom. 8th Itu- kingdom. 10 tanduk itu adalah kerajaan yang 8th ke-8. kingdom. The last kingdom. Kerajaan ke-8, The kerajaan yang terakhir. Antichrist kingdom Kerajaan Antikris. will reign only 7 years. Yang akan memerintah selama 7 But tahun. the 7 years will cause a lot of havoc. Tapi 7 tahun itu akan menimbulkan banyak kekacauan. The 7 years will cause a lot of disasters. 7 tahun ini akan terdapat banyak bencana. Listen, not only the Antichrist will cause people to sin, Bukan saja Antikris ini akan menyebabkan banyak orang untuk force people to berdosa, sin, memaksa orang untuk force berdosa, people to worship Satan, memaksa orang untuk menyembah setan, and dan he will force it by giving the mark on the forehead or on the hand. dia memaksanya dengan cara memberikan tanda pada orang itu. Yes. So a lot of people think, oh, now they have chip here. Sekarang kita lihat ada orang yang punya chip di sini. In Sweden recently a lady put a chip here, Baru-baru ini di Swedia ada seorang wanita yang so menaruh that when chipnya. he goes to the company, he doesn't have to take the card, Jadi access waktu card.
Kalau dia She datang doesn't masuk have to- kerja di perusahaannya, and dia she just goes tidak in. perlu keluarin akses card, jadi So, hanya pakai tangannya Is aja. that 666? Apakah itu 666? No, it's not. Bukan, itu bukan. Don't be so scared. Because I want you to know, Karena saya if ingin I'm Anda not tahu, mistaken, kalau saya tidak salah, this chip chip ini is more than just identification or like a credit card. jadi chip ini kerjanya lebih dari sekedar kartu kredit According atau to kartu identifikasi atau KTP seperti itu. recently, a man of God found out something very interesting. Baru-baru ini seorang hamba Tuhan menemukan sesuatu yang sangat menarik. I don't know how much I can trust, Saya nggak tahu seberapa banyak saya bisa mempercayai, but I want to bring out to you tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara the development. perkembangan. Remember, Jesus said, Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? He said the day will come. Dikatakan bahwa akan You tiba see, saatnya. the last day will be like the time of Lot and the time of Noah. Jadi pada hari-hari terakhir akan persis atau sama dengan hari-hari di mana waktunya pada zamannya Nuh dan zamannya Lot. There is not just the wickedness about. Pada saat itu, pada hari-hari itu bukan saja kejahatan yang bertambah-tambah. I want you to know the time of Lot. Anda harus tahu mengenai waktunya pada zamannya Lot. The time of Lot, Jadi pada masanya Lot, if you remember, kalau Anda ingat, or the time of Noah. atau pada zamannya Nuh, The time of Noah, there was a time with a lot of Nephilim. jadi pada zamannya Nuh, pada saat itu banyak sekali hidup orang-orang Nephilim. Nephilim is the descendants of angels and human beings. Jadi Nephilim adalah keturunan dari malaikat dan manusia. And because the human race, the human DNA has been tainted, Karena DNA genetiknya manusia menjadi tercemar. listen to this. Oke, dengarkan I baik-baik. have shared this earlier a few weeks ago in the church. Saya sudah bagikan ini beberapa minggu yang lalu di gereja. That the blood of Jesus, Bahwa darah Yesus, because Jesus became human, right? karena Yesus menjadi manusia, The blood of Jesus can only redeem mankind. jadi darah Yesus hanya bisa menebus manusia. The blood of Jesus cannot redeem the Nephilim Darah Yesus tidak bisa menebus Nephilim or other than the pure human gene. atau makhluk lain yang bukan memiliki genetik manusia. Tidak bisa ditebus. So what the enemy trying to do Jadi apa yang musuh coba lakukan in the time of Noah, pada zamannya Nuh, he tried to contaminate all the human race. jadi ia berusaha untuk mengkontaminasi manusia semuanya, And he nearly succeeded. dan dia hampir berhasil. There was only one man, Hanya ada satu orang and his name is Noah. dan namanya Nuh. Noah refused, Nuh menolak and he married a woman dan ia menikah dengan seorang wanita who is fully human. yang benar-benar manusia 100%. And I believe the others, Dan saya juga meyakini not all, tidak semua. but that quite a bit of Nephilim on the earth at that time. Jadi pada saat itu cukup ada lumayan banyak Nephilim pada saat itu. They cannot be redeemed. Mereka tidak bisa ditebus. And the problem is they intermarried continuously with men. Dan masalahnya adalah mereka terus menikahi, terus saling menikah satu dengan yang lain, dengan manusia, And every bercampur. time they get married, Dan pada saat mereka menikah, and what happened? apa yang terjadi? The descendants, their human genetic code change. Jadi pada saat anaknya lahir, kode genetik anaknya itu berubah. And if that continue, Dan kalau itu berlanjut, and the whole human race will be contaminated. dan seluruh ras manusia akan terkontaminasi. And if that happens, Dan jika itu terjadi, Jesus cannot be born. Yesus tidak bisa dilahirkan. And so Jadi has to kill all. Jadi Tuhan harus membinasakan, And membunuh started semua. all over again Dan mulai lagi dari awal, from Noah. dari Nuh. Noah was clean. Nuh sangat bersih. And that's why, what I mean clean is that he's not contaminated with angelic gene.
Yang saya maksud bersih adalah ia tidak terkontaminasi dengan genetik dari malaikat. And probably Dan kemungkinan Noah's daughter-in-law, menantunya Nuh, that menantu is perempuan Nuh, Ham's wife, yang adalah istrinya Ham, has that gene. memiliki genetik itu. That is why Itulah kenapa the ancestors of the Canaanites nenek moyang orang Kanaan came from Ham. berasal dari Ham, And that's why God says, dan itulah kenapa Tuhan katakan when the Israelites told Joshua, pada saat orang Israel mengatakan satu kepada Yosua, when you enter the Canaan land, waktu orang Israel berkata kepada Yosua, ketika engkau memasuki tanah Kanaan, you have to kill all the Canaanites, engkau harus bunuh semua orang Kanaan, whether they are old and they are young. entah dia tua atau dia muda. Not because God is cruel, Bukan karena Tuhan itu jahat, which I believe, yang saya yakini, because the gene has been contaminated. yang saya yakini bahwa genetik mereka sudah And terkontaminasi. that's why you see giant like Goliath. Jadi Anda bisa lihat raksasa seperti Goliat, He was descendant of Nephilim. ia adalah keturunan Nefilim. Because the Bible says Karena Alkitab berkata, there was giant in pada that hari time, itu ada, pada saat itu and ada even raksasa, after the flood. bahkan sesudah air bah. I thought that very much. Saya sudah memikirkannya I ini, said, since the giants have been killed, dan karena how saya come berpikir, they're still giants? kalau para raksasa itu sudah terbunuh, kenapa masih ada raksasa kemudian? Then I remember that Ham Dan kemudian saya ingat Ham was cursed. dikutuk. And then secondly, Yang kedua, why God command the Israelites to kill them without mercy. kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membunuhnya tanpa belas kasihan? Then I kind of connect it. Jadi saya mulai bisa menghubungkannya. Then again, it's, I may not be right, Oke, mungkin saja saya tidak mungkin persis benar. but I kind of believe, this is the best explanation. Jadi saya meyakini setidaknya ini adalah penjelasan yang cukup jelas, memuaskan. And what happened in the last days? Dan apa yang terjadi pada hari-hari The terakhir? same thing will happen. Hal yang sama akan terjadi. If you recently know, Kalau Anda tahu baru-baru ini, England has passed the law. Inggris baru saja membuat sebuah undang-undang. Has passed. Undang-undang ini sudah disahkan. You can have 3 different parents as your gene. In other words, the baby, can taken from 2 father or 2 mother, from various parents. Dikatakan bahwa Anda dapat peraturan itu memperbolehkan seorang anak yang dilahirkan dari beberapa orang tua, 3 orang tua atau 4, 2 wanita, It's 2 called pria. genetic engineering. Dikatakan bahwa ini adalah teknik genetika. So what happened? Jadi apa yang terjadi? So that this doctor Jadi dokter-dokter ini, sees that you have this weakness, in your gene. mereka ngelihat, lihat ini kamu ada kelemahan di You're prone genetika to get ini. cancer. Kamu punya potensi kanker, You're prone to get sickness. kamu cenderung dapat Diabetes. sakit, atau mungkin Anda ada diabetes, turunan And diabetes. so I don't want to take some of your gene here, your genetic DNA. Jadi saya nggak mau ambil genetik So kamu, I take from other father. jadi saya ambil dari ayah yang and I lain, take genetik from ayah yang the lain, mother, terus dari ibu yang and lain, I combine them terus saya kombinasikan and put inside. dan taruh di dalam rahim. This Bisa. to be- Anda bisa percaya bagaimana manusia udah seperti apa? We want to be God. Kita berusaha untuk menjadi seperti Tuhan. But this is true. Tapi ini benar, This is happening. ini sedang terjadi. John Paul Jackson, the late John Paul Jackson, John Paul Jackson, almarhum, he saw in the vision. dia melihat God sebuah gave him the vision. penglihatan, Tuhan memberikan penglihatan I think it's padanya, going to happen very soon. dan saya yakin ini akan segera terjadi. He sees a man pregnant, Dia melihat seorang laki-laki hamil. Doctor would implant the womb into a man. Jadi dokter akan menanam rahim di dalam pria. Oh my goodness. Ya Tuhan. Let me tell you, this will happen very soon. Jadi saya mau kasih tahu ini akan Ya, segera working on it. terjadi. So ladies, you are not just the only one who are privileged. Jadi wanita, Anda bukan satu-satunya yang punya
privilege itu. Don't think you only can get pregnant, now men also can get Jadi pregnant. jangan berpikir cuma Anda yang bisa hamil, pria juga bisa hamil. So what happened now? Jadi apa yang terjadi? This person Orang ini, has found out, I haven't gotten the book. You know, it's very hard to get the book. saya belum dapat bukunya, sangat sulit untuk peroleh bukunya. I've forgotten but this person has, there's one person was complaining a certain pain in his body. Jadi ceritanya pada saat itu ada satu orang yang komplain atau mengeluh mengenai kondisi badannya. He was kidnapped. Ia He was diculik, and then something was implanted into his. ada sesuatu yang ditanam di dalam tubuhnya. As again, I do not know how true it is. Seperti saya sudah katakan, saya nggak tahu seberapa benarnya ini. I we can relate to the Bible. Jadi kita coba bisa hubungkan dengan Alkitab. What happened was that then this person found out there was a chip in the system. There was a chip. Dan orang ini menemukan ada chip ditanam di dalam tubuhnya. And so he tried to pull out this chip out. Jadi dia berusaha untuk menarik chip ini keluar. Now you have to understand. Jadi Anda harus tahu, everything foreign that placed in our body will be rejected by the body. Jadi Anda harus tahu bahwa segala bentuk zat atau barang benda asing yang masuk ke tubuh kita dengan otomatis akan menolaknya. Our body will never accept anything foreign. Badan kita tidak dapat menerima benda atau barang asing. It will reject. Ia akan menolak. But what happened? Tapi apa yang terjadi? This chip was different. Chip ini sangat berbeda. So as he tried to pull this out, pada saat dia berusaha untuk menarik chip ini the keluar, chip was broken. Chip ini langsung rusak. This chip was accepted by the body. Chip ini dapat diterima dengan baik oleh tubuhnya. And then when they pull out everything, jadi pada saat dia menarik itu semua chipnya, and the chip will like automatically come together. Jadi secara otomatis chip itu kembali menjadi utuh. But the most scary part, tapi yang paling menakutkan, according to the person, menurut orang ini, there's this chip, bahwa chip ini akan mengubah the genetic code of your people. Kode genetik dari tubuh Anda. In other words, dengan kata lain, you can be probably, immune to sickness. Jadi Anda kemungkinan besar dapat memiliki pertahanan tubuh yang kuat, jadi Anda tidak mudah sakit. It looks like this chip will continue to alter the body. Jadi rupanya chip ini mengubah kondisi tubuh kita. And then you probably will not die. Dan kemungkinan Anda tidak akan bisa mati. Anda bisa hidup untuk selamanya. Do you like it? Anda mau? Probably this kind of chip. Kemungkinan chip ini, that will change your genetic code. Yang akan mengubah kode genetik Anda. Will be forced by the Antichrist. Akan dipaksa oleh That's why he says, the Bible says. Itulah dikatakan di dalam Alkitab. If you receive the mark, kalau engkau menerima tanda, you will never be saved. Anda tidak akan bisa diselamatkan. Because the blood of Jesus karena darah Yesus can only redeem hanya bisa menebus human being, manusia, not any other form. Bukan bentuk manusia yang lain. So what happened here? Jadi apa yang terjadi di sini? He said, and I saw one of his heads as if it had been mortally wounded. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. And his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. Kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. That means this empire, this beast, jadi this kingdom, itu berarti kerajaan ini atau binatang ini was once nearly disappeared. Hampir nearly saja beaten up. Hampir dikalahkan, but then suddenly rise again. Terus tiba-tiba bangkit kembali. Mortally wounded. Seperti terkena luka. This can apply into, which I believe it can apply to Roman Empire, right? Dan ini bisa saja dihubungkan dengan kerajaan Romawi. Because Roman Empire was nearly, mortally wounded, left the, small Vatican. Ya, karena kerajaan Romawi hampir musnah seutuhnya, tapi masih ada tersisa Vatikan. Also can mean the Ottoman Empire. Dan itu juga bisa berarti kerajaan Ottoman.
And was just 100 years ago was like no more. Dan 100 tahun yang lalu itu seperti tidak ada sama sekali. And suddenly now they are calling up the caliphate, Terus tiba-tiba pada saat-saat ini dia justru memanggil atau membangkitkan kembali khalifah. And do you know where the Ottoman Empire? Anda tahu di mana lokasi atau tempat kerajaan Ottoman ini? It's in Turkey. Ada di Turki. Dan anehnya, Turkey is one country Turki adalah sebuah negara who encouraged the building of the third temple in Jerusalem. yang mendukung pembangunan Bait Allah yang ketiga di Yerusalem. All these two coincidence. Jadi ini satu hal yang bukan sebuah kebetulan. The Antichrist Antikris will not tidak akan come out from forces like ISIS. Dia tidak akan muncul melalui jalan-jalan kekerasan, cara-cara kekerasan seperti ISIS pada saat ini. I don't think so. Because Saya the rasa world tidak. is against it. Karena pasti seluruh dunia akan menentang Everyone dia. want to attack, Pasti setiap orang ingin menyerang dia. but they play a part. Tapi mereka memainkan sebuah peranan. They make all the world to be so frightened. Mereka membuat seluruh dunia menjadi ketakutan. And so after the threat, Dan sesudah ancaman itu, and then one man will rise up. satu orang akan bangkit. This man will promise peace. Dan orang ini akan menjanjikan kedamaian. And the only person Dan satu-satunya orang can pacify, yang bisa mendamaikan. And so look at this. Jadi coba lihat So ini. they worship the dragon who gave authority to the beast, and they worship the beast, saying, "Who is like the beast, who is able to make war with him?" Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? There was the authority. This authority is not the normal authority. Anda lihat bahwa di sini otoritas yang diberikan bukan otoritas yang biasa. When Satan was cast into the earth, Ketika setan dilemparkan ke bumi, then he empowered the Antichrist. dan ia memberikan kuasa kepada Antikris. And then the Antichrist would demonstrate, power and authority. Dan Antikris akan memanifestasikan kuasa dan otoritas. You see many miracles happen. Anda akan lihat banyak mujizat terjadi. Mighty miracles. Mujizat yang sangat-sangat luar biasa. You see what kind of miracles. Then he Nah, opened his lihat. mouth, blaspheme against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa. He was given a mouth speaking great things, verse 5, and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months. Dan yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. And he said that it was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bangsa dan bahasa dan bangsa. Listen to verse 7, 8. He said, ayat 8. all who dwell on earth will worship him. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. You have to understand this is the scenario of the last day. Ini Anda harus tahu, inilah skenario In other akhir words, zaman. Dengan kata lain, in other words, dengan kata lain,
there was no much authority for the saints of God. Tidak ada lagi otoritas Because the diberikan grace kepada was orang taken, kudus remember, Tuhan. because the church has been raptured. Karena orang-orang kudus Tuhan sudah diangkat. And at that time, Dan pada saat itu, you got no escape. Because that And- means you die through martyrdom. You are tidak saved ada through martyrdom. tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri. Satu-satunya cara untuk Anda selamat adalah menjadi martir. It's scary. Sangat menakutkan. Because he said he has authority overcome all the saints. Karena dikatakan ia diberikan otoritas untuk mengalahkan orang You see, kudus. different from now. Ini sangat berbeda dengan hari ini, saat ini. Church, that's why don't miss this time. Jadi saudara Anda jangan kehilangan waktu-waktu ini. You know, a lot of us miss so many good things from the Lord. Jadi banyak dari antara kita kehilangan hal-hal yang baik dari Tuhan. We were the only time here now. Not long already. Kita ada di waktu-waktu ini dan ini tidak akan lama. Where God has given us the church the authority to overcome. Ketika Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk melawan musuh kita. No other period of time. Tidak ada periode waktu yang lain Only lagi. dispensation of grace. Hanya pada saat dispensasi anugerah ini, We will come against Satan. kita bisa melawan And iblis. Satan has to bow down at our feet. Dan iblis harus tunduk di bawah kaki kita. There's no other time. Tidak ada waktu Once the periode church yang is lain raptured. lagi. Dan itu selesai ketika gereja Tuhan diangkat. If we don't tap into the power of God. Dan jika kita tidak masuk menjadi bagian dalam kekuatan Allah, I mean, we miss so much of God. jadi kita kehilangan banyak hal mengenai Tuhan, tentang Tuhan. We miss. Don't live right for God. Jadi Anda harus hidup benar bagi Tuhan. That's why a seminar this end time has ended this week. Itulah kenapa seminar ini yang akan berakhir hari ini. But next week Tapi minggu depan we start another series about the mysteries of the King of Bible. minggu depan kita akan memulai seri mengenai rahasia atau firman Tuhan. But those of you who are from other churches, Ya, bagi Anda yang berasal dari gereja lain, I want you to go back to your church. saya ingin Anda kembali ke gereja Anda. Make impact. Buatlah Anda harus berdampak. Begin to pray. Mulailah Anda berdoa. Begin to gather people to pray Kumpulkanlah orang untuk berdoa. fervently. Doa dengan giat. Tell the other people, Katakan kepada orang-orang, those who still not serious with God, mereka yang belum serius mengikut Tuhan, be serious with God. harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Your presence in your church Jadi kehadiran Anda di gereja Anda can change. dapat mengubah. See, our burden is not just for our church. Jadi beban kami bukan saja untuk gereja Our kami burden saja, is for the body of Christ. tapi beban kami adalah untuk tubuh Kristus. We want you to be the blessing to your church. Kami mau supaya Anda menjadi berkat bagi gereja Anda. If you have not been studied the word, Kalau Anda belum mempelajari firman Tuhan, now begin to study. mulailah sekarang pelajari firman Now Tuhan. begin to seek God. Mulailah mencari akan Tuhan. Begin to pray and fast. Mulailah berdoa dan puasa. Begin to make good choices. Mulailah untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang benar. That is one of the main reasons why we have this class. Itulah salah satu alasan kenapa kita membuka kelas ini. And why we want you to attend to be blessed. Dan kenapa kami ingin supaya Anda hadir dan supaya Anda You diberkati. go back. Anda Spread. pulang, sebarkan Spread the truth kebenaran that the coming of the Lord is near. bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Now this is the beast from the sea. Just now as we have read. Tadi binatang yang muncul dari laut yang barusan kita baca. Sea always speaks of people. Laut itu selalu berbicara mengenai orang-orang. So in the midst, this Antichrist come out. Jadi di tengah-tengah di tengah-tengah laut, di tengah-tengah orang ini antikris muncul. He has 7 heads and 10 horns. Ia Remember? memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. And he was given the authority by Satan, by the dragon. Dragon is Satan. Dia diberikan otoritas oleh naga dan naga itu He adalah was given setan.
42 months, exactly 3.5 years. Dia diberikan 42 bulan persis 3,5 tahun. That was the last half of the 7 year. Itu adalah bagian setengah yang terakhir dari 7 tahun. Of course, if we are caught up in heaven, you don't worry about this one. Jadi kalau kita sudah diangkat ke surga, Anda nggak perlu Hallelujah. khawatir lagi So mengenai please hal don't stay, ini. alright? Please Jadi don't stay. tolong Anda jangan tertinggal. But you see that is from the sea. Now the next one, the beast from the earth. Dan itu tadi dari yang muncul dari laut. Nah sekarang yang muncul dari dalam bumi. You see the two forces there. See that? Jadi ada dua kekuatan di sini. One is from the sea, Satu dari laut, one from the earth. satu dari bumi, dari The sea is the darat. Antichrist. Yang muncul dari laut adalah antikris. The earth Yang dari bumi is the false prophet. adalah nabi palsu. The beast from the earth is the false prophet. Binatang yang muncul dari bumi adalah nabi palsu. So verse 11 onwards Jadi ayat 11 dan seterusnya is a false prophet. adalah mengenai nabi Why is a palsu. false prophet? Look Kenapa at ia verse nabi 11. palsu? Mari kita Then lihat. I saw another beast coming up out of the earth. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. He had two horns like a lamb. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. See that? Two horns like a lamb. Jadi dia punya dua tanduk seperti domba. Anak And domba. spoke like a dragon. Dan ia berbicara seperti seekor naga. What does it mean? Apa artinya? That means this person looks like a lamb, but actually it's not just a wolf, but it's a dragon. Jadi artinya orang ini terlihat seperti anak domba, terlihat baik seperti anak domba, tapi sesungguhnya dia ini jahat, naga. This is the apostasy of the church. Oke, berarti dia muncul dari dalam gereja. And they of course leave the faith. Dan tentu saja dia sudah That's meninggalkan why he imannya. looks like a lamb. See Makanya ia terlihat seperti anak that? domba. Lamb means that once was Jesus' lamb. Anak domba seperti yang sudah seperti menggambarkan Tuhan Yesus. No. Oh. Talk about the lamb, the church. Oke, We are anak the lamb. domba atau anak domba menggambarkan tentang I didn't say anak. Gereja. I said the lamb is like the church. berarti domba itu seperti gereja. Right? We are the lamb. Kita We are the adalah lamb domba. of God. So this one is a lamb. Jadi ini adalah domba. Lamb with two horns. Domba dengan dua tanduk. That means in appearance he looks like the church. Jadi secara penampilan luarnya ia terlihat seperti gereja. But actually he's a dragon. Tapi sebenarnya di dalamnya adalah naga. That means he's a false prophet. Itu berarti ini adalah nabi palsu. And what happened? Dan apa yang terjadi? He exercises all the authority of the first beast in the presence and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. You see there are this difference, yeah? The first beast and the second beast. Jadi ini are ada dua yang berbeda ya, binatang yang pertama dan binatang yang kedua. different. The first beast is the Antichrist. Binatang yang pertama adalah antikris. Now is the false prophet. Nah sekarang ini adalah nabi palsu. Two legs. Ada dua kaki. One is the Antichrist. Satu adalah antikris, One is the false prophet. satu adalah nabi palsu. And what happened? Dan apa yang terjadi? Look at this. He performs great signs. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang He dahsyat. even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. He will do something like what Elijah did. Dia akan melakukan hal yang mirip seperti apa yang dilakukan Elia. And he deceived those who dwell on the earth Dan by those signs. ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. You know what happened? And he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. And he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh.
The image of the beast can speak. Can you believe? Jadi gambaran atau dari binatang itu bisa berbicara. That's how powerful this guy. Inilah betapa And so berkuasanya orang everybody ini. see, oh, better worship the first beast. Jadi semua orang akhirnya, mari kita menyembah binatang yang pertama. Look at that. And he causes all both small and great, rich and poor, free and slave to receive a mark on their right hand or on their forehead. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada So that no dahinya. one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, Here is yaitu wisdom. nama binatang itu atau bilangan namanya. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. So that without the mark, you cannot Jadi, do anything. Tanpa tanda itu Anda tidak bisa melakukan But these apa-apa. false prophets will do something to cause people to worship the first beast. Jadi nabi palsu ini akan melakukan sesuatu yang meyakinkan orang untuk menyembah binatang yang pertama ini. And if you don't worship, they will kill. Dan kalau Anda tidak menyembah, Anda akan dibunuh. But it's again, I believe this is the second half of the 7 years. Tapi sekali lagi saya yakini ini akan terjadi di pertengahan akhir dari 7 tahun ini. So we see this is the Antichrist and what he will do. Jadi kita lihat inilah yang akan dilakukan oleh antikris. Most probably, this is my interpretation. Jadi ini adalah interpretasi saya.